Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafrizal Abari Tiartana. NIM saya F131240056. Saya akan mempresentasikan tentang poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang mengizinkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu atau bisa kedua, ketiga, dan seterusnya. Ajaran Islam memperbolehkan pengikutnya melakukan poligami dengan batasan jumlah sebanyak 4 kali atau hanya 4 istri. Di sisi lain, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya harus bisa berlaku adil pada semua istrinya secara harfiah maupun lahiriah. Dilansir dari buku Fiqh Munaqahat oleh Abdul Rahman Ghazali, ulama Rashid Ridho memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat daripada manfaatnya. Sebab ada rasa cemburu, iri hati, juga mengeluh dalam fitrah manusia. Watak tersebut akan mudah muncul dalam kehidupan keluarga poligami, sehingga konflik bisa saja terpicu dalam hubungan berpoligami dan membahayakan keuntungan keluarga. Dijelaskan juga bahwa hukum asal pernikahan menurut Islam adalah monogami, karena sifat cemburu, iri, dan mengeluh lebih mudah direndam dalam hubungan monogami. Menurut peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, pernikahan dengan konsep lebih dari satu juga merupakan sesuatu yang sah atau boleh. Hanya saja untuk menerapkannya, pelaku poligami sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang membuat suami dan istri bersatu untuk membangun rumah tangga berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dasar hukum mengenai ikatan suci pernikahan juga bisa kita lihat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut, tertuang peraturan mengenai asas monogami. Dalam artian pernikahan harusnya dibangun oleh keluarga yang terdiri dari satu orang istri dan satu orang suami. Jadi pria hanya boleh mempunyai satu orang istri saja, dan demikian pula sebaliknya. Meskipun sebenarnya hukum Indonesia lebih menganut asas monogami, namun pengadilan juga tidak dapat melarang jika ada yang menerapkan praktek poligami. Dasar hukum poligami ini bisa kita temukan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut tertulis bahwa pihak pengadilan dapat memberikan izin bagi berlangsungnya pernikahan poligami. Jadi, seorang suami dapat menikahi lebih dari satu wanita. Namun, dengan catatan bahwa keputusan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, terutama istri pertama ya. Menurut pasal 56 ayat 1 KHI juga tertuang aturan yang membahas mengenai hukum poligami. Untuk dapat melakukan praktik tersebut, seorang suami juga harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak pengadilan agama. Berdasarkan aturan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hukum menikahi wanita lebih dari satu orang memang boleh di Indonesia ya. Namun meskipun demikian, pelaku poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Mereka juga harus meminta surat permohonan untuk menikah lagi pada pengadilan agama jika ingin melakukan pernikahan kedua. Untuk Anda yang wajib memutuskan untuk berpoligami, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Itu yang pertama ada memiliki izin dari istri ya, tentunya istri yang pertama. Jadi syarat untuk mengajukan surat permohonan ini mengantongi izin dari istri yang sah. Pihak pemohon harus memiliki pernyataan yang berisi kebersediaan dari istri pertama untuk menerima wanita lain sebagai bagian dari pernikahannya. Yang kedua, memiliki kepastian bahwa suami itu sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi dasar hukum poligami selanjutnya yang wajib terpenuhi adalah terkait dengan perihal nafkah ya. Jadi seorang pria yang mengajukan permohonan untuk menikah lagi harus mapan tentunya secara mental ataupun finansial. Mereka juga harus mengisi pernyataan bahwa mereka sanggup untuk menanggung kebutuhan nafkah dari seluruh keluarganya, itu untuk ke semua istrinya ya, dan anak-anak yang lahir dari pernikahannya. Kemudian yang ketiga adanya jaminan bisa berlaku adil. Jadi selanjutnya pihak pemohon juga harus melampirkan keterangan bahwa ia mampu berlaku adil kepada seluruh istrinya. Adil dalam hal ini merupakan syarat mutlak yang menjadi penentu apakah orang tersebut mampu untuk mengatasi tanggung jawab ini atau tidak.
Yang keempat ada melengkapi persyaratan poligami yang bersifat kumulatif. Selain sejumlah persyaratan tersebut, pemohon juga harus melengkapi sejumlah persyaratan yang bersifat kumulatif. Beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi antara lain mencantumkan surat permohonan poligami, kemudian mencantumkan fotokopi surat nikah dengan istri pertama, kemudian melampirkan fotokopi KTP dari pihak pemohon, istri pertama dan juga calon istri, mencantumkan surat pertanyaan suami untuk berlaku adil dan pernikahan, mencantumkan surat izin menikah lagi dari istri pertama, mencantumkan slip gaji pemohon, mencantumkan surat izin dari atasan bagi mereka yang menyandang status ASN atau PNS, kemudian mencantumkan surat keterangan status dari calon istri yang akan ia nikahi. Kemudian yang kelima ada mengajukan surat permohonan kepada pihak pengadilan. Ini yang terakhir, pihak pemohon harus mengajukan surat permohonan beserta berkas lainnya ke pihak pengadilan. Pengadilan yang harus Anda cari adalah pengadilan agama yang terdekat dari tempat tinggal. Kepada lembaga tersebutlah surat permohonan itu bisa diajukan. Setelah meninjau seluruh berkas yang masuk, selanjutnya pengadilan agama akan menentukan apakah permohonan tersebut akan mereka kabulkan ataukah tidak. Dasar hukum poligami yang tercantum pada pasal 57 KHI disebutkan bahwa pengadilan akan mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu dengan beberapa ketentuan. Beberapa di antaranya yaitu ketika wanita yang ia nikahi sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak dapat melahirkan keturunan. Ketika ada alasan-alasan, maka suami berhak untuk mengajukan permohonan poligami. Jadi untuk kesimpulannya, poligami adalah seorang laki-laki yang menyayangi lebih dari satu wanita. Poligami di masyarakat adalah ada yang berkesan positif dan juga ada yang berkesan negatif. Ya, poligami yang positif karena poligami hukumnya adalah sunnah, dan berkesan negatif karena poligami melanggar hak asasi manusia. Poligami pada zaman sekarang, banyak poligami yang dilakukan. Dengan poligami tersebut sebagian besar adalah poligami yang beralasan pada nafsu dengan menggunakan hukum sunnah. Poligami menurut hukum Islam adalah perkawinan yang sah dengan syarat seorang suami dapat berlaku adil dan mampu menafkahi istrinya tanpa ada berat sebelah. Sedangkan perkawinan poligami menurut hukum perdata juga sah asalkan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu yang lebih utama adalah persetujuan dari istri sah tersebut. Syarat melakukan poligami menurut hukum Islam yaitu menyatakan bahwa pernyataan bila seseorang ingin menikah lebih dari satu orang istri, yaitu dia memiliki kemampuan kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang dinikahinya itu. Dia harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil. Setiap istri diperlakukannya dengan sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya. Sedangkan menurut hukum perdata, itu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.